Oke teman-teman, balik lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah ada media untuk penggulungan di motor all fiction ya. Jadi kalau video sebelumnya kan kita sudah ngebahas tentang penggulungan 3 pas di Thunder 125 ya. Nah, sebenarnya sistem penggulungannya sama aja, cuman kalau teman-teman mau ngikutin yang versi Thunder 125 sama aja. Jadi makanya ini kita tutorialkan versi originalnya ya. Nah ini sudah terbakar spoolnya. Dan sekalian kita jelaskan teman-teman kenapa spool ini sering terbakar ya. Nah jadi teman-teman jangan sesekali membiarkan tunggangan teman-teman itu terlalu lama nggak ada aki, ataupun akinya nggak berfungsi ya, ataupun soak ataupun drop. Nah khususnya di bagian pengapian DC. Kenapa dibilang DC? Jadi untuk membedakannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk pengapian DC itu teman-teman ciriin aja ataupun perhatikan di bagian spoolnya. Kalau bagian spool ini sudah menggunakan kawat besar ini semua, itu disebut dengan DC ya. Meskipun kalau masih di spool ini tetap aja sistem pengisiannya masih AC. Nah yang disebut DC itu dia sudah disearahkan oleh kiprok teman-teman. Nah yang dimaksud DC juga karena pengapiannya mengandalkan aki dan dari spool ini teman-teman. Nah beda kan dengan Supra lama. Kalau Supra lama ataupun Post One ya, Evan ZR kan dia ada salah satunya ada spool serabut di salah satu bagian spool ini. Nah teman-teman perhatikan itu aja deh. Nah kalau yang sudah ada spool serabut itu pengapian ataupun untuk menghidupkan mesinnya itu dari CDI, coil itu menggunakan setrum itu yang kawat serabut. Sedangkan kalau dibilang DC, nah untuk di bagian CDI, coil dan lain-lain itu mengandalkan dari spool semua ataupun dari aki ya. Nah contohnya di spool all fiction ini aja ya teman-teman ya. Jadi all fiction itu kan dari lampu, dari pengapian kerja injeksi untuk ke coil dan ataupun ke busi, ini kan kerjanya dari sini semua, dari spool itu ya. Karena berhubung aki sudah soak ataupun sudah rusak, mau nggak mau kan kerja spool ini lebih berat teman-teman. Kalau ada aki kan ada arus ataupun setrum yang stabil ya. Stabil itu dalam arti di angka 12 volt gitu ya. Jadi ada aki dengan setrum 12 volt yang sudah stabil. Nah sedangkan kalau aki ini sudah drop, mau nggak mau kan ini kerjanya berat spool ini. Belum untuk lampu, belum untuk listrikan, belum lagi nanti saat kita menghidupkan sen ya ataupun klakson, itu sangat berat sekali di bagian sini. Biasanya kalau spool cirinya seperti ini, terbakar. Karena itu tadi ya, nggak ada arus 12 volt yang stabil, makanya lah digunakan aki untuk penyetabil. Jadi kerjanya nggak berat teman-teman. Oke paham ya untuk penjelasan di bagian spool ini kenapa terbakar. Nah kalau untuk membongkarnya kan kabelnya seperti ini ya, di bagian sini. Nah ini yang ke atas tadi. Nah teman-teman potong aja karena ini dibungkus sih, dibungkus ini nih. Nah kalau di all fiction yang masih orinya pasti fisiknya sama ya, sama semua ya. Nah ini masuk sini teman-teman. Nah ini tinggal teman-teman tarik aja seperti ini dulu, ini mundurin ke sini. Kan kelihatan ya solderannya, potong aja dulu kawatnya. Kalau untuk melepas ini nanti bagian akhir aja ya. Di bagian klemnya ini, klem penyatunya, teman-teman potong dulu aja ya, nggak usah dikeluarin ataupun nggak usah dicongkel dulu. Nah nanti kalau 10 udah dibongkar semua baru kita lepasin satu-satu ya di bagian kawatnya. Ya pokoknya ada tiga di bagian klemnya ini, klem untuk menyatukannya. Teman-teman potong aja semua. Nah kan ini dipotong nih. Nah udah dipotong, kita lepasin seperti ini karena ini yang akhir dari gulung ya. Kalau untuk kabel yang keluar ke kabel bodi itu yang awal gulung, kawat awal gulung tuh, makanya kan dia nyangkut. Oke jadi ini pembongkaran ya teman-teman, mulainya dari sini yang di bagian kawat yang terhubung di sini di klem ya. Jadi bongkar aja semua. Kalau untuk pembongkaran nggak usah kita video kan ya. Nah kalau untuk pembongkaran teman-teman perhatikan deh jalurnya. Kalau teman-teman yang mau belajar ya, hanya sesekali, hanya milik sendiri itu nggak masalah, bebas. Nanti ikutin aja di tutorial selanjutnya ya. Dan jangan lupa ya bagian-bagian ini ya, ataupun lapisan anti bakarnya teman simpen, ini masih bisa dipakai teman-teman. Ini bukan isolasi, ini hanya pembungkus anti bakar, anti panas lah ya teman-teman ya. Jadi bisa dicuci menggunakan bensin ataupun air sabun. Oke, udah kita skip dulu ya, mau kita bongkar dulu spoolnya. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar ya di bagian rumah spoolnya ataupun kerennya. Nah mungkin dari beberapa teman-teman ada yang kebingungan untuk membuka di bagian terminal ini ya teman-teman ya.
Karena untuk di Yamaha dan Suzuki kebanyakan masih menggunakan seperti ini untuk menyatukan kabelnya ataupun untuk mengikat kawatnya ya teman-teman ya. Nah untuk cara membukanya, jadi ini tinggal congkel aja teman-teman. Oke, kita contohkan dulu ya. Jadi ini kita congkel lagi nih teman-teman, lihat nyongkelnya seperti ini aja. Tuh ini udah mulai ke atas ya. Karena di sini sudah goyang rumahnya teman-teman. Tuh ya udah goyang sekali, dan perlu diingat ini nggak terhubung dengan bodi ya teman-teman ya. Nggak terhubung dengan massa ataupun besi ini. Jadi ini hanya berfungsi untuk menyatukan 3 kawat gulungan yang akan kita gulung nantinya. Tuh ya teman-teman, sudah bisa terangkat ya di bagian sininya nih. Nah jadi ini kita cabut aja. Nah jadi kan tuh dia bagian coakannya itu kan semakin ke atas semakin kecil ya teman-teman ya. Nah makanya semakin kita tekan dia akan semakin menjepit. Nah jadi ini akan tetap kita pasang nanti, karena satu kan masih bagus ya, di bagian sininya masih bisa kita masukin lagi, dan yang dua rumahnya kan sudah terbakar ataupun sudah jebol, itu nggak masalah, nanti tetap kita selipkan, cuman kita bantu dengan menggunakan solder ya, kita solder lagi. Tapi oke, selanjutnya kita akan ke proses penggulungan. Nah jadi untuk masalah penjelasan apa itu full wave 3 pas ataupun full wave yang biasanya sering kita jumpai ya, misalnya full wave menggunakan kickrock trigger dan lain-lain, itu nggak akan kita jelaskan. Mungkin itu udah ada di video-video sebelumnya ya, jadi teman-teman tonton aja di playlist seputar dinamo, spool dan dinamo, teman-teman tonton aja. Dan saya sarankan kalau untuk teman-teman coba-coba gulung, ditonton dulu video-video yang lain, jadi agar lebih mudah untuk memahami ataupun bagaimana cara kerjanya, cara menyusunnya ataupun melilitnya ya teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta teman-teman hanya mengandalkan dari tutorial gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung ke proses penggulungan ya. Jadi sebelum teman-teman mau gulung ini all fiction, teman-teman hitung dulu banyaknya pole ataupun kerennya ya. Jadi untuk di all fiction ini sama dengan thunder sebanyak 18 pole ataupun 18 keren. Nah karena ini spool 3 pas, otomatis kan ada 3 jalur kabel yang akan keluar nantinya, berarti ada 3 rangkaian gulungan ya teman-teman ya. Nah makanya dari 18 pole ini teman-teman bagi 3, berarti kan 6 ya. Nah jadi setiap rangkaian gulungan itu akan menggulung sebanyak 6 keren. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi udah saya jelaskan di Thunder 125, takutnya ini terlalu lama ya, terlalu bertele-tele, jadi teman-teman simak juga di bagian spool Thunder 125. Nah jadi ini sama dengan Thunder sebanyak 6 pole yang akan kita gulung ya, ataupun 6 keren ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk di versi original all fiction ini, awal kita mulai gulung patokannya dari sini teman-teman. Nah dari plat yang kita lepas tadi ya, yang gosong ini, untuk awal gulung di sini ya, dari sini terus berjalan ke sana. Nah sekarang ini kan bagian bawah, nah sekarang kita balik ke bagian atas saat kita mau masang di bagian bak magnet ya. Jadi ini bagian permukaan atas. Nah ini udah kita beri tanda ataupun beri nomor ya teman-teman ya. Nah ini kan tadi lurusnya dari sini ya yang saya bilang tadi. Nah ini kita kasih nomor 1. Nah kalau untuk di all fiction ini cara gulungnya ataupun rangkaian gulungnya, dia habiskan dulu 3 pole teman-teman. Jadi di fase 1 ini, yang fase 1 kan ini ada nomor 1, 2 dan 3 ya. Jadi kan karena ada 3 rangkaian gulungan. Nah teman-teman gulung dulu di bagian sini yang udah saya tandain. Gulung, ini masih rangkaian yang fase 1 ya, fase pertama. Sudah sampai sini stop. Nah nanti teman-teman kawat itu teman-teman tarik, panjangkan, lalu mulai lagi di sini. Nah sebanyak 3 juga. Nah jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah berarti 6 pole ya, berarti itu udah masuk syarat dari 18 kita bagi 3 tadi ya teman-teman ya. Nah begitupun sebaliknya, rangkaian fase keduanya kita gulung sebanyak 3 pole ataupun 3 keren, stop, kita tarik kawat lagi, langsung masuk sini. Nah gitu ya, yang langkahnya ngelewatinnya panjang. Beda dengan Thunder ya, kalau Thunder kan angkanya 1 2 3 1 2 3 ya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat juga deh di bagian penggulungan spool Thunder. Nah jadi seandainya ada pertanyaan, fiction ini kita gulung ke versi Thunder 125 bisa nggak bang? Itu bisa ya teman-teman ya, sama aja intinya. Dia ada 3 rangkaian gulungan spool gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya kabelnya nanti
keluar sebanyak 3 kabel. Versi penggulungan ini untuk 3 pas ini macam-macam ya teman-teman ya. Kalau di Thunder kan beda lagi, tiap satu pol dilangkah lagi, nunggu fase kedua ketiga digulung, lanjut di seberangnya. Nah, jadi nomornya kan kalau di Thunder 1 2 3, kalau ini 1 1 1 dihabisin 2 2 2 gitu ya. Nah sebenarnya mau mulai dari sini pun nggak apa-apa, intinya kawat kita panjangin dulu. Nah itu catatan teman-teman, kalau teman-teman mulai gulung ataupun akhir gulung itu sebisa mungkin motong kawatnya jangan press, kita lebihkan dulu, kita panjangin setidaknya 1 jengkal lah ya kalau teman-teman yang belum paham. Nah takutnya kan misalnya seandainya gulungnya bebas ataupun mau dimanapun, terminalnya di sini, kita akhirnya di sini nih. Nah itu kan bisa kita lilitin sekali set untuk dilariin ke sini. Nah makanya saya sarankan untuk awal gulung ataupun akhir motong kawatnya kita lebihkan setidaknya 1 jengkal deh, buat teman-teman yang apa ya bahasanya ya belum berpengalaman ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita langsung aja ke proses penggulungan. Jadi kawat yang kita gunakan ukuran 1 mili ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk standar di All Fiction itu kita ukur 0,8 mili ya untuk ketebalan kawat sepulnya. Jadi kalau untuk kawat sepul itu banyak merek ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas lihat aja di online shop kalau teman-teman bingung, patokannya dari online shop aja. Nah ini kita beli 3 on, teman-teman beli aja 3 ons, itu biasanya sisa ya, mungkin sisa sedikit ya tergantung teman-teman banyaknya gulungan. Kalau untuk meteran, karena ada yang komen juga, waduh di sini ukurannya meteran. Nah sedangkan kawat ini kan asalnya juga dari roll teman-teman, gulung gini, masa mau dilurusin satu-satu ya, tiap 1 meter kita lurusin, nah nanti gulung lagi, itu kan malah kawatnya malah acak-acakan ya nantinya ya, malah kusut lah gitu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi biasanya ukurannya takarannya ons bukan meteran. Oke sekarang kita mulai, kita patokannya dari permukaan atas saja ya. Nah kan tadi yang pertama di sini, nah di sini ini kawatnya kita lebihkan 1 jengkal, kira-kira segini lah ya teman-teman ya. Nah di sini jadi nanti gulungnya mundur teman-teman. Nah kan di sini bebas nih. Nah ya, untuk langkah penggulungannya juga berbeda ya dengan Thunder. Kalau di sini ini kita lilit mundur, kita mundur, lalu sebaliknya berlawanan lagi, lalu mundur lagi kita gulungnya gitu ya teman-teman ya. Yuk kita mulai, ingat lebihkan sejengkal dan proses awalnya di sini ya. Ini yang lama yang kebakar tadi ya. Oke untuk awal penggulungan berlawanan jarum jam ya. Jadi semaksimal teman-teman gulungnya seberapa banyak ya. Untuk awal ini kita lilitkan di sini teman-teman. Nah jadi biar nggak kesusahan, ini untuk awal kita giniin dulu deh. Nah, jadi untuk gulung di sini kan nggak susah ya untuk di awal gini, karena kalau ke atas gitu kan sulit lepas-lepas. Kalau bisa bagian rumahan sepulnya ya yang kita putar ya, jangan kawatnya. Kalau kawatnya takutnya nanti kusut serapi mungkin ya teman-teman ya, karena kalau bisa rapi kan otomatis semakin banyak lilitannya. Jadi kalau untuk ditanya banyaknya lilitan semaksimal mungkin ya, karena sebenarnya kalau untuk di sepeda motor nggak terlalu mementingkan, nggak ada patokan, mungkin beda lagi yang di dunia lain ya, ataupun yang seperti mesin cuci ataupun mesin pompa itu mungkin ada hitungannya. Kayak buat teman-teman yang ahli dalam elektromagnetik silahkan di komen ya, kasih ilmunya bagiin ke teman-teman semua. Di standarnya ini 3 lapis teman-teman, 3 lapisan gulungan, jadi 1, 2, dan 3 ya. Udah di 1 lapisan ya, sekarang kita gulung lagi untuk jalan ke lapisan kedua teman-teman. Jadi sambil ditarik kalau bisa. Sudah ditekuk gini, ini kita posisikan gini sambil ditarik, tarik baru ditekuk.
Kalau diteguhkan dia nggak akan berubah ya. Nah, jangan terlalu renggang nanti takutnya. Oke, ini kita skip lagi ya. Jadi sampai mentok, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita udah di lapisan kedua. Sekarang kita ke lapisan ketiga ya. Kita gulung lagi. Oke, sekarang kita skip lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, kita udah di lapisan ketiga. Nah, ini udah bisa diinin ya. Setelah seperti ini kita taruh bawah sini ya. Nah, ini yang tampak atas. Nah, teman-teman lilit sekali lagi, cuman langsung menuju ke bagian pojok. Nah, bagian pojok sini ya, kita giniin. Ini kita taruh dulu deh. Nah, jadi gini, mau kita gulung ke seberangnya kan udah gini nih. Nah, ini teman-teman agak tekan aja. Nah, supaya nggak terlalu landai ya. Jadi nggak mengganggu di keren berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut searah jarum jam, karena tadi berlawanan, sekarang kita searah. Nah, bentuknya seperti ini. Habis dari ujung sini kan langsung kita lariin ke pojok sini ya, lalu kita taruh bawah, baru kita mulai lagi. Oke, sekarang kita lilit dulu ya. Kita buat satu lapisan gulungan dulu. Nah, ini udah di lapisan pertama ya. Sekarang kita lanjut ke lapisan kedua, kita gulung lagi teman-teman. Oke, kita skip lagi ya sampai ke akhir gulungan ataupun lapisan kedua. Ini udah di lapisan kedua ya. Sekarang kita lilit lagi sampai ke lapisan ketiga. Nah, ini kita udah di lapisan yang ketiga. Nah, paling ujung ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah paling ujung seperti ini, kalau arah yang tadi searah jarum jam, teman-teman langsung di bagian ini jangan dibalikan di sini lagi, tapi langsung ke sini. Ke sini langsung kita ambil bawah sini ya, karena kan kita mau ke seberang sini. Seberang sini kan mulainya dari bawah, mulai penggulungan ya. Nah, jadi kita taruh di bawah, kita masukin di sini teman. Ini ya, aduh agak sulit sih. Nah, kita taruh bawah sini nih. Nah, gini teman-teman. Nah, gini ya. Jadi yang dari ujung sini langsung teman-teman tarik ke bawah sini, lalu kita pojokin. Nah, jadinya kan di sini. Nah, sudah jadi di sini kan gini nih. Nah, kita mau mulai gulung lagi kan di keren berikutnya yang berlawanan jarum jam, karena tadi searah pertama kan berlawanan, lalu searah, kemudian berlawanan lagi. Nah, ini yang berlawanan. Oke, kita gulung lagi ya sebanyak 3 lapisan. Oke, jadi yang di terakhir ini kita skip aja sampai selesai ya. Saya anggap teman-teman yang 2 tadi ini udah paham ya untuk penggulungan. Nanti kita lanjut ke bagian sebelah sini lagi. Nah, teman-teman, ini kita udah ke bagian lapisan ketiga dari keren terakhir ya di fase pertama, karena kan sejajar ya 3, nanti kita lanjut ke sini. Nah, sesudah sampai ujung ini teman-teman langsung silangkan aja ke sini nih. Nah, di sini kan ada siringan pastinya ya, ada selah, langsung teman-teman kaitkan di sini. Jadi dipojokin banget lah teman-teman ya. Nah, sebentar kita cari selah dulu. Karena dia nanti akan menyeberang ke pol ataupun keren berikutnya ya. Nah, seperti ini teman. Nah, lalu selanjutnya kita menuju ke pol yang berikutnya ataupun keren berikutnya ya, di nomor 1 lagi ataupun fase yang pertama ya. Nah, yang kedua ketiga nanti. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi kita seberangan seperti ini, kita tarik kawatnya. Nah, kita lingkar seperti ini nih, kan ada nomor 1 lagi. Kita lanjut ya. Jadi penggulungannya berlawanan jarum jam lagi. Oke. Nah, sudah kita tarik seperti ini, langsung aja kita turunin. Nah, di sini temen. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti ini bisa kita letakkan di bagian atas lagi. Agak sulit sih emang, takutnya dia bergeser. Nah, oke, sekarang kita gulung lagi ya. Langsung kita gulung. Nah, oke, ini kita gulung sampai 3 lapisan ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut ke pol yang kedua ataupun keren yang kedua di fase pertama. Oke, kita skip lagi ya.
Nah teman-teman, ini udah di lapisan yang ketiga, berarti kita lanjut ke keren berikutnya ya. Dua keren lagi yang tersisa kan yang di fase pertama ya. Jadi ini seperti biasa langsung kita silangkan seperti ini ya, karena kan nggak mungkin kita gulung lagi di bagian sini karena nanti terlalu sesak ataupun terlalu gendut. Yang keren berikutnya nanti ya di sisi sebelahnya nggak akan cukup ya, nggak akan muat. Nah ini sembari kita tarik seperti ini, langsung kita tekuk di sini. Nah ya, jadi langsung kita lariin ke bawah. Nah gini ya, karena kan tadi berlawanan, lalu kita selipkan di sini, selanjutnya searah jarum jam. Nanti kalau sudah 3 lapisan pastikan berhentinya di bagian atas nih, bagian terluar, searah jarum jam, langsung kita balikin lagi ke bagian bawah, lalu kita naikin ke atas berlawanan jarum jam lagi, dan selesai di fase pertama ya, gulungan fase pertama. Oke, ini kita skip lagi sampai habis ya, sampai di bagian fase pertama yang bagian akhir, dan itu udah beres ya. Nanti kita lanjut ke bagian fase kedua. Oke, kita skip lagi ya. Nah ini teman-teman, kita udah sampai gulungan paling akhir di fase yang pertama ya. Nah ini pertama habis kan udah sampai sini ya, jadi 1 2 3 4 5 6 ya, dan ini terakhir. Nah nanti yang terakhir ini kita arahkan seperti ini kan, seperti yang udah sama ya, kita takuk seperti ini, kita tarik seperti ini terus, dan nanti larinya di sini teman-teman, nempelnya yang di tempat yang gosong tadi. Nah di sini nih, nah gini nanti tek gitu ya. Nah kan di sini nih. Nah ini fase pertama sudah ya, gulungan fase pertama. Jadi ini kita potong seperti yang saya bilang, sepanjang 1 jengkal tangan ya, untuk jaga-jaga. Nah jadi yang gulungan fase pertama udah beres ya, jadi ini kita balikan seperti ini aja dulu. Nah kita lilitannya di tengah-tengah gini, supaya apa ya, nggak ngelewer kemana-mana ya. Nah, kita gini aja dulu. Nah teman-teman ya. Sedangkan yang di sini, yang di awal gulung tadi, nanti kita arahkan seperti ini, dia keluar ke kabel yang menuju ke kiprok ataupun ke kabel bodi ya teman-teman ya. Oke, jadi yang gulungan pertama di fase pertama sudah beres, dan selanjutnya kita akan gulung di gulungan fase kedua ya. Kedua kita gulung semua sampai habis bagian sini seperti yang pertama tadi, potong, baru nanti yang terakhir bagian yang ketiga. Oke, jadi disimak terus ya teman-teman ya. Ini fase ke-1 udah semua kita gulung, dan selanjutnya kita ke fase yang kedua ya. Jadi urutan awal gulungnya berlawanan jarum jam, searah, lalu berlawanan lagi. Nah ini untuk awal ini kan kita taruh atas ya, kira-kira sejengkal buat jaga-jaga, seginilah ya teman-teman ya. Nah ini kita lilitin bebas saja supaya dia nanti kencang, nggak kendor teman-teman. Nah, kita lilitin bebas aja di sini deh. Nah baru kita lilit ya di bagian sininya. Kita mulai. Oke, jadi seperti ini ya, kita gulung berlawanan jarum jam sampai 3 lapis, 1 2 3, lalu selanjutnya di keren berikutnya, lalu di keren berikutnya ataupun pol berikutnya ya, kan ada 3 tuh. Nah nanti setelah selesai di sini, kita lanjut di bagian kumpulan yang kedua ya. Oke, jadi ini kita skip sampai di bagian pol yang ketiga ataupun keren yang ketiga ya. Jadi ini kita skip, anggap aja teman-teman sudah paham ya, seperti di awal tadi cara gulungnya. Ini udah di gulungan akhir di pas kedua ya, yang di baris pertama ataupun kelompok pertama. Ini kan awal kita gulung kawatnya 2 2 2, dan ini terakhir ya. Nah sudah terakhir itu seperti biasa, kawatnya langsung kita alihkan ke sini ya. Nah ke sini teman-teman. Nah jadi kan nih di baris yang pas kedua ya, ataupun pol yang kedua, yang kelompok kedua ya. Nah ini kita skip lagi sampai akhir sebelah sini ya, jadi 3 keren lagi. Setelah selesai nanti kita tutorialkan lagi ya, selanjutnya di pol yang ketiga ataupun pas yang ketiga ya. Oke teman-teman, ini udah di akhir lilitan yang nomor 2 ya, ataupun pas yang kedua. Lalu selanjutnya ini kita potong ya, ukurannya yang saya bilang tadi kira-kira sejengkal ya, untuk nilai ya.
kita akan gulung di pas yang nomor 3 ya. Jadi 1 2 udah kita gulung, sekarang kita gulung di pol yang nomor 3. Jadi tinggal satu jalur kabel lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gulungan fase yang nomor 3 ya, ataupun yang terakhir. Seperti yang di awal tadi, urutannya ini awal, berarti yang di bagian sini ya untuk pertama ya. Nah, kita panjangin aja dulu karena kita nggak tahu nanti ya nyangkutinnya kurang panjang atau tidak. Nah, ini kita giniin dulu nih agar lebih kencang nanti lilitannya ya. Nah, oke, yuk kita mulai. Oke, jadi prosesnya sama dengan fase 1 dan yang nomor 2. Jadi ini nggak perlu lagi kita detailkan ya teman-teman ya. Jadi ini kita skip aja. Teman-teman gulung 3 kren ya di sini ya, ataupun 3 pol sudah selesai. Lalu tarik kawatnya sampai sini, lalu gulung lagi dan berakhir di sini. Nanti kita jelaskan pas terakhir ya. Jadi nggak perlu lagi kita jelaskan satu persatu karena udah 2 fase kita tutorial kan ya. Saya rasa cukup paham teman-teman ya. Jadi kita nanti langsung aja setelah prosesnya selesai. Oke, simak terus ya. Teman, ini udah di penggulungan yang terakhir ya, di fase yang ketiga. Jadi udah semua kita gulung dan ini kita potong dulu, lalu nanti kita jabarkan ya. Nanti kita akan flashback ke awal penggulungan ya. Jadi teman-teman biar lebih paham. Kita buat sejengkal lagi. Ini kita urai dulu ya guys ya. Jadi biar teman-teman flashback sejenak agar lebih memahami awal kita gulung itu prosesnya dari mana sih gitu ya. Nah, ini kita lihat tadi untuk awal kan patokannya dari sini ya, dari yang kebakar ini ada plat untuk menyatukannya, berarti di sini ya kita mulainya ya guys ya. Nah, di sini kan ada nomor 1, berarti fase 1 gulungan awal di sini, lalu akhirnya di sini. Nah, di sini ya fase 1, lalu putus, kita lanjut lagi penggulungan baru lagi untuk fase kedua. Nah, di sini kawat awal dan akhirnya yang di sini fase kedua ya, kawat akhirnya, dan yang terakhir yang ketiga awal di sini, dan yang terakhir paling akhir tadi kita gulung di sini. Nah, ini kita potong ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk gulungan akhir di masing-masing fase 1 2 3 ini kita larikannya di sini teman-teman, di plat yang gosong tadi ya, yang kebakar, untuk kita satukan. Nah, jadi caranya ini kan yang gulungan akhir fase 1 ini kita tarik, kita lingkarin seperti ini ya, lalu kita larikan di terminal ataupun connect pinnya ya, pin plat tadi ataupun rumahannya. Nah, kan di sini nanti kita taruh. Nah, ini di 1 karena ada lubang di sini ya. Nah, ini yang untuk fase 1 sudah kita tarik, lalu kita lanjut yang fase 2, akhir fase 2 kan ini. Nah, kita tarik juga lalu kita letakkan di sini. Nah, kan pas ya, pas posisinya. Lalu yang terakhir yang fase 3 tadi kita larikan di sini. Tep gitu ya. Udah kita clamp, sudah jadi untuk proses menyatukannya. Kalau untuk yang kawat awal gulung yang di sini tadi nantinya akan kita masukkan di kabel bodinya teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja ya posisinya, nanti kita pasin, kita potong-potong lagi kawatnya. Makanya saya bilang ketika awal gulung sebisa mungkin lebihin 1 jengkal. Oke, sekarang kita coba ke proses menyatukan dulu ya. Jadi proses menyatukannya itu di akhir gulungan, yaitu yang di mana tadi ya, sini teman-teman. Nah, di sini. Jadi ini mau kita larikan di bagian sini ya. Oke, sekarang kita mulai dari gulungan air fase 3 ya teman-teman ya. Jadi ini kita tekuk dulu, kita larikan. Kan tadi gini nih, ini 2 1, ini yang ketiga, kita posisikan dekat terminal. Di sini kelabasan. Nah, di sini seperti ini, lalu kita tekuk di sini ya, karena ini kan rumahannya platnya tadi. Nah, jadi gini nih. Nah, ini akhir fase 3, akhir gulungan, kita tarik terus baru kita satukan ke sini ya. Nah, kalau sudah pas seperti ini, udah kita sesuaikan panjangnya, ini kita kelupas dulu ya teman-teman ya, lapisan emailnya kita kerok menggunakan cutter. Nah, ini udah kita kerok ya. Sekarang kita langsung pasang klemnya ataupun pengaitnya tadi itu ya teman-teman ya. Nah, ini karena kawat ini kan sedikit lebih besar ya dari yang standarnya, jadi ini kita lebarin ataupun
sedikit kita paksa ya teman-teman ya. Kita buka sedikit di bagian klemnya ini. Nah ini ya, ataupun biasanya diketok juga bisa teman-teman. Oke, kita pasang, kita tancepin aja ya, jadi kan lama-lama dia jepit. Nah gini, ini sembari kita ketok, kita coba ya, kita ketok mau nggak dia ke dalam. Nah gini aja teman-teman, kita ketok gini kan dia langsung kunci ya di bagian kawatnya. Nah tampak belakang ya tuh, jelas ya. Oke, sekarang kita ke gulungan yang fase kedua. Ini kan tadi fase ketiga ya. Nah di sini ya akhir gulungnya fase ketiga, ini fase kedua. Akhir gulung fase kedua kita setel lagi ya, kita sesuaikan kan di sini ya teman-teman ya. Kita cari berarti di sini, masuk ke dalam sini ya. Iya bener di sini teman-teman. Nah gini, nah di sini ya. Jadi ini kita kelupas dulu lapisan emailnya. Nah ini udah kita kerok ya di lapisan gulungan fase kedua. Jadi kita seperti inilah kita tipai ya, karena ini kan rumahnya udah nggak ada. Kalau rumahnya masih ada kita berbareng teman-teman, ataupun ini kita masukin sedikit. Jangan sampai full seperti ini ya, karena ini kan rumahnya udah rusak. Kalau masih utuh semua, ini kita masukin sedikit aja dulu, karena kalau kita masukin nanti yang sebelah sini kan belum, malah nggak bareng. Yang ditakutkan nanti platnya patah. Nah jadi seperti ini nanti. Nah ini udah mulai masuk ya, coba kita ketok dikit aja, yang penting dia mengait ya, karena sebelahnya kan belum. Ini gantung juga sih. Nah dah ya, udah mulai ngait ya, masih lepas kayaknya. Wah patah tuh teman-teman, putus ya. Berarti tidak ada alternatif lain kecuali kita solder di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian sini ya, ataupun nggak ada solusi sih. Oke, jadi ini kita satukan di sini. Nah jadi kalau teman-teman rumahnya ini masih utuh, berbarengan ya, jadi ini kita masukin sedikit, lalu di bagian sini juga sedikit-sedikit semua, baru bareng kita ketok. Nah ini berhubung malah patah, kita paksain patah, jadi kita solder dan kita skip aja ya, nanti kita lihat hasil solderannya ya. Nah akhirnya kita ada solusi, kita satukan gini aja teman-teman ya. Jadi kita gunakan plat yang tadi yang patah tadi, kita coba langsung pantek di sini deh. Kalau nggak mau ya udah kita solder aja, berarti kita coba ya, kita ketok. Ini sepertinya mau ya, nggak ada solusi lain karena sudah rusak semua bagian rumahnya. Nah oke, bisa teman-teman. Nah jadi kita satukan seperti ini ya, lalu ini kita potong dan kembali kita satukan menggunakan solder. Ini agak kita lilit aja dulu menggunakan tang ya. Nah kita lilit seperti ini, kita pelintir seperti di Thunder ya. Jadi ini sama aja sih sistemnya seperti yang di Thunder. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini kita potong dulu. Nah jadi seperti ini ya. Set. Nah nanti ini kita solder teman-teman. Oke, sekarang setelah kita satukan seperti ini, selanjutnya kita tes teman-teman. Kita cek apakah gulungan ini terhubung dengan body spool ini ya teman-teman ya. Karena syarat dari full wave ataupun 3 pas itu tidak boleh salah satu kawatnya gulungannya terhubung ke massa ya, ataupun ke besi ini teman-teman. Oke, kita gunakan multitester lagi ya, kita cek dulu ya. Oke, hidup. Nah sekarang coba kita salah satu kita tempelkan di gulungan yang kita satukan tadi, lalu satunya ke body. Oke, aman ya, kita satukan di sini. Nah bunyi ya, di sini aman. Nah sekarang kita tes di bagian antar kawat ini. Nah ini saling terhubung nggak gitu ya teman-teman ya, karena ini nanti yang keluar ke kabel bodinya ataupun ke kiproknya. Ini kita kerok dulu lapisan emailnya bagian ujung, hanya untuk ngetes aja dulu ya.
supaya lebih yakin dengan penjelasannya teman-teman ya. Oke, nah ini udah kita kerok ya. Sekarang kita tes. Jadi antar kawat ini saling terhubung nggak? Syaratnya harus terhubung ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak terhubung. Salah satu kita tempelkan di salah satu kawat. Oke, nyambung ya. Lalu sebelahnya, nah nyambung. Lalu ini dengan ini udah positif nyambung ya. Oke, berarti gulungan kita sudah sempurna. Sekarang kita ke proses perapihan ya, ataupun penyatuan ke kabel bodinya. Nah, kabel yang menuju ke atas ya, ini kita satukan menggunakan solder. Jadi kita setel dulu, sesuaikan panjang pendek kawat ini ya teman-teman ya. Sebelumnya kita pasang dulu ya kabelnya di klemannya. Jadi saya sarankan buat teman-teman sebelum bongkar, diperhatikan dulu ya letak di bagian kleman kabelnya ini. Kleman letak kabelnya ini ya, ataupun teman-teman foto kan bisa ya, sekarang mah sudah lebih mudah ya, lebih gampang. Nah, kira-kira segini. Lalu teman-teman tarik kawat ini. Nah, ini kan kawat yang awal kita gulung ya, fase 3, fase 2, fase 1 ya teman-teman ya. Oke, sekarang nah untuk masuknya lewat mana, sebelumnya udah kita hitung ya, kira-kira ada 5 pol, 1 2 3 4 5. Jadi di sela-sela sini teman-teman. Nah, jadi kita menyesuaikan di sini sih sebenarnya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita tarik ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita tarik seperti biasanya. Ini yang dua ini 1 2 3 4 5. Nah, masuk sini teman-teman. Nah, jadi ini hanya kisi-kisi dulu ya. Jadi kita tekuk ini ya. Kita tekuk seperti ini, dan yang satunya di sebelahnya aja deh. Nah, di bagian sini aja. Nah, lalu di sini kita ukur dengan bagian kabelnya. Nah, di sini ya. Nah, kabelnya ini kira-kira misalnya di sini. Nah, di sini kita potong teman-teman. Kita sesuaikan panjangnya ya di sini ya. Nah, jadi ini kita potong dulu deh. Jadi lebih-lebih dikit nggak masalah teman-teman, jangan terlalu tegang. Nanti kan ini kita pelintir ya untuk proses pengencangannya, supaya ini nggak bergerak nantinya ya. Kita potong. Nah, ini ya, jadi ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini langsung aja kita solder ke bagian-bagian kabel ini. Kalau untuk penempatannya bebas ya, yang mana aja sama aja, mau ini di sini, ini di sini tuh sama aja ya. Jadi nah yang pembungkusnya ini kan ada pembungkusnya tuh yang pas kita pelepasan itu. Nah, yang ini ya, ini kita pasangin dulu, kita masukin dulu semua. Saya bilang ketika pembongkaran ini kita simpan, kita cuci dulu ya. Nah, ini jangan lupa yang warna oranye. Oranye ini untuk menutupi di bagian solderan ini ya, antar kabel dan kawat ya teman-teman ya. Jadi ini kita tekuk lagi, kita ukur lagi. Nah, ini yang warna oranye ini kita masukin dulu aja di bagian sini. Nah, jadi ini nggak usah kita tekuk dulu ya, jadi kan udah kita ukur, ini kita masukin dulu. Setelah kita solder baru nanti kita rapikan teman-teman. Nah, jadi ini kita lepas aja dulu ya, untuk kita solder di bagian sini teman-teman. Oke, kita skip dulu ya untuk bagian penyolderan biar nggak terlalu lama ya. Teman-teman, udah kita solder, jadi langsung kita tutup menggunakan lapisan anti bakar ya, ataupun anti panas. Nah, ini kita taruh di sini. Semuanya ya, agar dia nggak terhubung ke bodi ataupun ke massa. Ini di sini kita masukin, kita taruh seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini kita lilit aja sekali. Ini kita pasin dulu yang di bagian situ, kan dia ngangkat ya. Kita posisikan yang benar dulu. Nah, udah posisi benar semua. Ini udah kenceng, baru kita lilit sekali aja nggak apa-apa sih. Udah gini aja teman-teman. Kita pasang dulu ya, peletakannya seperti ini ya teman-teman ya. Gini. Ini sembari kita tarik biasa menggunakan tang, karena kalau pakai tangan agak sulit. Asal sudah terdengar bunyi klik, sudah mau. Nah, oke, cukup sekian di penggulungan
All Fiction 3 fase ya teman-teman ya, ataupun 3C1 yang berkodenya, bukan New Fiction ya, masih All Fiction. Oke, jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya teman-teman ya. Itu ada juga playlist di seputar spool and dynamo, tonton semuanya kalau untuk bagian penggulungan spool agar teman-teman nantinya lebih paham. Dan ditunggu subscribe-nya buat teman-teman yang sekiranya video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa juga klik loncengnya. Lalu teman-teman klik juga yang tulisan semua agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya penempatan ataupun kabel-kabel bagian penyambungannya ya. Jadi kalau teman-teman ragu tinggal tambahin aja tali tis di bagian sini. Kalau takutnya nantinya keluar ya, itu nggak ada salahnya kita tambahin aja sih, nggak usah versi aslinya banget ya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya teman-teman kasih cairan insulator ataupun cairan pelapisnya. Dan kalaupun nggak ada, teman-teman cukup gunakan lem besi ya, lem Alteco ataupun lem yang seperti ini. Nah gini ya, nah itu nggak masalah sih, yang penting teman-teman tetesin aja di bagian kerennya ini dikit-dikit, ya masalah, yang penting di bagian persimpangan ini. Nah yang mau ke keren berikutnya di sini, nah ini kan ada yang lecet ya, bekas kerokan tadi, dan di bagian ini kawat-kawat yang melintang ini teman-teman tetesin juga lem ya, agak banyakin nggak masalah, takutnya nanti malah akan keluar. Kalau di bagian kerennya sedikit aja nggak apa-apa sih, karena spool ini kan sifatnya statis ya, dia nggak bergerak, jadi mudah-mudahan aman ya teman-teman. Sekian tentang penggulungan di spool All Fiction ataupun 3C1 3 fase ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam video ini ada sesuatu yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di video ini, tonton videonya sampai habis ya, dan tonton juga video-video lainnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, setidaknya kan apa yang teman-teman bagikan itu sangat berguna dan bermanfaat untuk orang lain, itu malah akan menjadi berkah ya buat teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.